Halo Bapak dan Ibu lansia di seluruh Indonesia. Pernahkah Anda merasa khawatir tentang makanan yang Anda konsumsi sehari-hari? Terutama makanan yang selama ini kita anggap sehat? Tahukah Anda bahwa sesuatu yang seemingly tidak berbahaya seperti ubi kukus, jika tidak dikonsumsi dengan benar, ternyata bisa membawa dampak yang kurang baik bagi kesehatan kita di usia senja? Selamat datang kembali di Sehat Usia Senja, kanal YouTube yang selalu hadir untuk memberikan informasi kesehatan terpercaya dan relevan bagi Anda para lansia. Kali ini, kita akan membahas topik yang mungkin mengejutkan sebagian dari Anda. Potensi resiko di balik konsumsi ubi jala rebus atau sering kita kenal sebagai ubi kukus pada usia lanjut. Bersama saya, kita akan mengupas tuntas berdasarkan panduan informatif dari seorang ahli penyakit dalam, Dr. Ferdian. Tujuan utama video ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana cara menikmati manfaat ubi jalar tanpa perlu khawatir akan efek samping yang mungkin timbul. Dr. Ferdian akan memaparkan secara jelas, tidak hanya kandungan nutrisi luar biasa yang terdapat dalam ubi jalar, tetapi juga kondisi-kondisi tertentu di mana konsumsinya perlu diperhatikan atau bahkan dibatasi. Informasi ini sangat penting agar kita, sebagai lansia, dapat terus menjaga kesehatan dan kualitas hidup melalui pilihan makanan yang tepat. Kita sering mendengar tentang segudang manfaat ubi jalar, mulai dari sumber karbohidrat yang baik, kaya akan vitamin, hingga kandungan antioksidan yang tinggi. Namun, layaknya dua sisi mata uang, setiap makanan juga memiliki potensi resiko jika tidak dikonsumsi dengan cara dan porsi yang sesuai, terutama bagi tubuh kita yang sudah mengalami perubahan seiring bertambahnya usia. Oleh karena itu, video ini hadir sebagai bekal pengetahuan agar kita dapat lebih waspada dan cerdas dalam memilih dan mengolah makanan sehari-hari. Mari kita simak bersama penjelasan dari Dr. Ferdian yang akan membimbing kita melalui informasi penting ini. Beliau akan menguraikan bagaimana cara konsumsi ubi jalar yang benar, siapa saja yang perlu berhati-hati, dan langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan untuk tetap mendapatkan manfaat maksimal tanpa membahayakan kesehatan. Jadi, pastikan Anda menonton video ini sampai selesai agar tidak ada informasi penting yang terlewatkan. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih mendalam mengenai potensi resiko dan manfaat ubi jalar kukus bagi lansia, saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Sehat Usia Senja, agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, mari kita bahas. Pertama, bahaya tak terduga dari ubi jalar rebus. Seringkali kita menganggap makanan alami seperti ubi jalar sebagai pilihan yang selalu aman dan menyehatkan. Namun, penting untuk disadari bahwa bahkan makanan sehat pun dapat menimbulkan risiko kesehatan jika dikonsumsi tanpa memperhatikan kondisi tubuh dan cara pengolahannya. Video ini akan membuka mata kita terhadap beberapa bahaya tak terduga yang mungkin timbul akibat konsumsi ubi jalar rebus, terutama bagi lansia dengan kondisi kesehatan tertentu. Salah satu risiko yang perlu diwaspadai adalah potensi terbentuknya batu ginjal. Ubi jalar mengandung oksalat, senyawa alami yang jika berlebihan dalam tubuh dapat mengkristal dan membentuk batu ginjal, menyebabkan nyeri yang luar biasa dan komplikasi lainnya. Selain itu, video ini juga akan membahas bagaimana konsumsi ubi jalar dapat mempengaruhi tekanan darah. Meskipun ubi jalar dikenal memiliki kandungan kalium yang baik untuk menjaga keseimbangan elektrolit dan tekanan darah, pada kondisi tertentu atau jika dikonsumsi secara berlebihan, dampaknya bisa berbeda. Misalnya, bagi lansia yang sudah memiliki masalah tekanan darah atau sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu untuk kondisi tersebut, asupan kalium yang tidak terkontrol dapat menimbulkan interaksi yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat mengenai bagaimana ubi jalar berinteraksi dengan kondisi kesehatan kita sangatlah krusial. Kita tidak bisa hanya mengandalkan anggapan umum bahwa semua makanan sehat selalu baik dalam segala kondisi. Pentingnya untuk memahami risiko-risiko ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan kita sebagai lansia dalam memilih dan mengonsumsi makanan. Dengan informasi yang benar, kita dapat mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan dan tetap menikmati manfaat ubi jalar tanpa harus khawatir akan dampaknya yang kurang baik. Ingatlah,
Kunci dari hidup sehat adalah keseimbangan dan pemahaman yang tepat tentang apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Kedua, pentingnya cara mengonsumsi. Cara kita mengonsumsi ubi jalar ternyata memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manfaat dan risikonya bagi kesehatan kita, terutama di usia senja. Video ini akan menjelaskan lebih lanjut bagaimana suhu saat kita mengonsumsi ubi jalar, apakah dalam keadaan panas setelah direbus atau setelah dingin, dapat mempengaruhi komposisi nutrisi dan dampaknya pada tubuh. Misalnya, proses pendinginan ubi jalar setelah dimasak dapat meningkatkan pembentukan pati resisten. Pati resisten adalah jenis karbohidrat yang tidak dicerna di usus halus, melainkan difermentasi di usus besar, menghasilkan berbagai manfaat, seperti membantu mengontrol kadar gula darah dan meningkatkan kesehatan pencernaan. Di sisi lain, konsumsi ubi jalar dalam keadaan panas mungkin memberikan manfaat antioksidan yang lebih optimal karena beberapa senyawa seperti sporamin lebih aktif pada suhu tertentu. Namun bagi beberapa orang, tekstur ubi jalar yang sangat panas mungkin kurang nyaman atau bahkan memicu masalah pencernaan. Oleh karena itu, pemilihan cara konsumsi ubi jalar yang tepat perlu disesuaikan dengan kondisi tubuh dan preferensi masing-masing lansia. Tidak ada satu cara yang mutlak benar untuk semua orang. Dr. Ferdian juga akan menyoroti pentingnya memperhatikan porsi konsumsi ubi jalar. Meskipun kaya akan nutrisi, konsumsi berlebihan tetap tidak dianjurkan karena dapat menyebabkan asupan kalori yang berlebihan atau memperberat kerja organ tubuh tertentu. Pemahaman tentang porsi yang ideal dan frekuensi konsumsi yang tepat akan membantu kita mendapatkan manfaat maksimal dari ubi jalar tanpa menimbulkan efek negatif. Jadi, mari kita pelajari bersama bagaimana cara terbaik menikmati ubi jalar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan tubuh kita di usia senja. Ketiga, rahasia kandungan ubi jalar. Ubi jalar menyimpan berbagai nutrisi unik yang sangat bermanfaat bagi kesehatan lansia. Dr. Ferdian akan membuka rahasia kandungan ajaib dalam ubi jalar ini. Salah satunya adalah sporamin. Sporamin adalah protein unik yang ditemukan dalam ubi jalar dan memiliki fungsi antioksidan yang kuat. Antioksidan berperan penting dalam melindungi sel-sel tubuh kita dari kerusakan akibat radikal bebas yang dapat memicu berbagai penyakit degeneratif dan mempercepat proses penuaan. Dengan mengonsumsi ubi jalar, kita dapat membantu tubuh melawan stres oksidatif dan menjaga sel-sel tetap sehat. Selain sporamin, ubi jalar juga kaya akan pati resisten, terutama ketika dikonsumsi setelah didinginkan. Pati resisten adalah jenis karbohidrat yang tidak dicerna oleh enzim di usus halus, melainkan difermentasi oleh bakteri baik di usus besar. Proses fermentasi ini menghasilkan asam lemak rantai pendek yang memiliki berbagai manfaat kesehatan, termasuk meningkatkan sensitivitas insulin, membantu mengontrol kadar gula darah, dan memelihara kesehatan mikrobiota usus. Kesehatan usus yang baik sangat penting bagi lansia karena dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh dan penyerapan nutrisi. Terakhir, terutama pada ubi jalar ungu, terdapat pigmen alami bernama antosianin. Antosianin dikenal memiliki efek antioksidan dan antiinflamasi yang kuat. Penelitian menunjukkan bahwa antosianin dapat membantu melindungi fungsi otak, meningkatkan daya ingat, dan bahkan berpotensi mencegah penurunan kognitif yang sering terjadi pada usia lanjut. Jadi, berbagai jenis ubi jalar, terutama yang berwarna ungu, dapat menjadi pilihan yang baik untuk menjaga kesehatan otak kita. Memahami kandungan nutrisi unik ini akan semakin memotivasi kita untuk memasukkan ubi jalar dalam menu makanan sehari-hari dengan cara yang tepat. Keempat, manfaat untuk masalah kesehatan umum. Ubi jalar bukan hanya sekedar sumber karbohidrat, tetapi juga memiliki potensi besar dalam membantu mengelola beberapa masalah kesehatan umum yang sering dialami oleh lansia. Video ini akan menjelaskan bagaimana kandungan nutrisi dalam ubi jalar dapat memberikan manfaat signifikan bagi kondisi seperti diabetes. Kandungan serat dan pati resisten dalam ubi jalar dapat membantu memperlambat penyerapan gula ke dalam darah sehingga membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Ini tentu sangat bermanfaat bagi para lansia yang berjuang dengan pengelolaan diabetes tipe 2.
Selain itu, ubi jalar juga dapat berperan dalam menjaga kesehatan jantung dan mengelola hipertensi atau tekanan darah tinggi. Kandungan kalium yang tinggi dalam ubi jalar membantu menyeimbangkan kadar natrium dalam tubuh yang merupakan faktor penting dalam menjaga tekanan darah yang sehat. Asupan kalium yang cukup dapat membantu melonggarkan pembuluh darah dan mengurangi resiko terjadinya tekanan darah tinggi. Namun, penting untuk diingat bagi lansia dengan masalah ginjal untuk berkonsultasi dengan dokter mengenai asupan kalium yang aman. Lebih lanjut, sifat antiinflamasi yang dimiliki oleh beberapa senyawa dalam ubi jalar seperti antosianin juga dapat membantu mengurangi nyeri sendi yang sering dialami oleh lansia. Peradangan kronis merupakan salah satu penyebab utama nyeri sendi, dan konsumsi makanan yang kaya antioksidan dan antiinflamasi dapat membantu meredakan gejala dan meningkatkan kualitas hidup. Dengan memahami berbagai manfaat ini, kita dapat lebih bijak dalam memanfaatkan ubi jalar sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan di usia senja. Kelima, risiko potensial dan siapa yang harus berhati-hati. Meskipun memiliki banyak manfaat, konsumsi ubi jalar juga memiliki potensi risiko tertentu, dan ada kelompok lansia yang perlu lebih berhati-hati. Video ini akan mengidentifikasi siapa saja yang perlu membatasi atau menghindari konsumsi ubi jalar. Salah satunya adalah penderita batu ginjal. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ubi jalar mengandung oksalat, yang dapat berkontribusi pada pembentukan batu ginjal, terutama bagi mereka yang sudah memiliki riwayat penyakit ini. Oleh karena itu, lansia dengan riwayat batu ginjal, terutama batu kalsium oksalat, sebaiknya membatasi asupan ubi jalar dan berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi mengenai diet yang tepat. Keenam, kisah nyata. Pengalaman Pak Ahmad juga menekankan pentingnya untuk selalu mendengarkan tubuh kita dan tidak mengabaikan gejala-gejala yang muncul. Jika kita merasakan adanya perubahan atau keluhan setelah mengkonsumsi makanan tertentu, sebaiknya segera berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan diagnosis dan penanganan yang tepat. Jangan hanya mengandalkan informasi dari sumber yang tidak terpercaya. Kisah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran kita akan pentingnya konsumsi makanan yang seimbang dan disesuaikan dengan kondisi kesehatan pribadi. Ketujuh, panduan praktis untuk penyajian. Agar kita dapat menikmati manfaat ubi jalar tanpa meningkatkan risiko kesehatan, Dr. Ferdian akan memberikan panduan praktis tentang cara terbaik untuk menyiapkan dan mengkonsumsi ubi jalar. Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan adalah cara pengolahan. Merebus atau mengukus ubi jalar umumnya lebih disarankan daripada mengorengnya, karena metode ini mempertahankan lebih banyak nutrisi dan menghindari penambahan lemak berlebih. Namun seperti yang telah dibahas sebelumnya, suhu konsumsi juga dapat mempengaruhi manfaatnya. Untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan manfaat ubi jalar, lansia perlu memperhatikan beberapa hal penting. Konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi. Ini adalah langkah terpenting, terutama jika Anda memiliki riwayat penyakit tertentu seperti batu ginjal, penyakit ginjal kronis, diabetes, atau hipertensi, atau jika Anda sedang mengonsumsi obat-obatan rutin. Perhatikan cara pengelolaan dan porsi konsumsi. Merebus atau mengukus adalah cara terbaik untuk mempertahankan nutrisi ubi jalar tanpa menambahkan lemak berlebih. Hindari mengonsumsi ubi jalar dalam jumlah yang berlebihan. Ingatlah prinsip, sedikit tapi sering mungkin lebih baik daripada makan banyak sekaligus. Bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah informasi ini memberikan pencerahan baru mengenai konsumsi ubi jalar rebus di usia senja? Kita telah membahas bersama bahwa meskipun ubi jalar memiliki banyak manfaat kesehatan yang luar biasa, kita juga perlu waspada terhadap potensi resiko yang mungkin timbul jika tidak dikonsumsi dengan benar, terutama bagi mereka yang memiliki kondisi kesehatan tertentu. Kisah Pak Ahmad menjadi contoh nyata betapa pentingnya moderasi dan pemahaman akan kondisi tubuh kita. Oleh karena itu, mari kita hindari kebiasaan buruk mengonsumsi ubi jalar secara berlebihan tanpa memperhatikan kondisi kesehatan dan anjuran dari dokter. Ingatlah bahwa kesehatan adalah harta yang tak ternilai harganya, dan setiap pilihan makanan yang kita ambil memiliki dampaknya masing-masing. Mari kita menjadi lansia yang cerdas dan bijak dalam memilih makanan agar kita dapat terus menikmati hidup yang sehat dan berkualitas di usia senja.
Kami mengajak seluruh teman-teman lansia untuk tidak ragu membagikan informasi bermanfaat ini kepada keluarga, teman, dan kenalan lainnya. Dengan berbagi, kita tidak hanya membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan, tetapi juga turut berkontribusi dalam menciptakan komunitas lansia yang lebih sehat dan sejahtera. Jangan biarkan informasi penting ini berhenti di Anda. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kesehatan Anda. Jangan lupa untuk terus mengikuti kanal Sehat Usia Senja untuk mendapatkan berbagai tips dan informasi kesehatan menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan semangat selalu.